warahmatullahi wabarakatuh. Akhiratina bil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila rasulina Abdurrahman Wahid al-Fatihah. Nggak apa-apa. Ayat berapa? 60 ya? Surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sampai itu belum? Kita masih cerita perang itu. Jatan senjata. 9 masih awal Pak ya. 79. Enggak, baru awal Pak ya. 39. 9. Saya mau mencoba surat Taubah yang ayat 6, mundur lagi. Qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istijaraka wajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجاروك فأخرجه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Saya satu ayat aja dulu. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tata acara perang setelah ada tadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, orang Islam bisa masuk Mekah, kemudian melakukan perjanjian, Ka'bah dibersihkan semua, dari lagi dengan pernak-pernik yang tadinya tawaf pada telanjang dilarang, kemudian dan lain sebagainya. Membuat perjanjian dan perdamaian kalau bulan haram itu nggak boleh perang. Akhirnya penyampai kepada surat Al-Taubah ayat 7. Fa in istajarka fa in ahadun minal musyrikina istijaruka. Dalam keadaan perdamaian itu ada orang minta damai dari musyrikin. Fa'ajirhu, ya dilindungilah, bukan kamu gebuki. Yang kemarin dulu waktu bakar-bakaran orang Cina pada minta, kalau tambah dibakar. Yang kasus Senen itu, yang kira-kira di daerah Nakula apa Sadewa, daerah situ ada kasusnya itu.
Jadi lindungi hatta yasma'a kalam Allah, sehingga sampai dengan dia mendengar ayat Allah. Mendengar saja mereka berhak dilindungi, apalagi belajar. Ini kewajiban. Ayat ini mengandung ayat hukum, ayatul ahkam. Bila terjadi perdamaian dalam mereka dengan mereka ketika darul harb, ketika dalam perang, kalau kita kan sekarang bukan darul Islam, hanya menghormati mereka karena haknya mereka adalah sebagai tetangga, wajib dilindungi. Hatta yasma'a kalam Allah, summa ablighum bi anna dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu orang musyrik sebetulnya orang yang tidak tahu tentang Islam. Apa doa Nabi, Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Padahal baru berhenti kejahatan senjata. Kalau kita kan saudara tuh langsung pakpik tahu-tahu dari jauh, oh kamu tuh pak gitu kan, dia kira gitu kan. Nah satu kalau sudah pak sini pok benjol lah gitu. Ta'ahada, ketika itu saling membuat perjanjian. Siapa an-nabiyyu ma'al kufari, beserta orang kufar, tapi min musyriki Makkah wa ghairihim, bukan hanya dengan orang Mekah saja yang musyrik, tapi selainnya juga membuat perjanjian. Perjanjian di sini dengan kalau melihat ta'ahada, dua belah pihak. Allah al-yasidda 'anil baitil haram, jangan sampai melalui batas baitul haram. Artinya jangan sampai masuk ke Baitul Haram. Dulu mungkin kecil, sekarang lebar sekali dan luas sekali. Berapa sih lebarnya? Paling juga ke belakang sekitar itu 15 meter lah. Siapa ahadun minal qarnaini, dari dua kelompok antara kafir dengan muslim, antara musyrik dengan muslim. Wala yus'idu adan fil asyril haram, dan jangan buat gaduh. Ini sih sering bener buat gaduh. Walaupun orangnya sudah 411 udah pipis sekali. Wa hadzal wal ahdul amu, ini adalah perjanjian yang umum. Allati kana bainahum alaihissalam wa baina ahli syirk, antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang musyrik anil Arabi, dari orang-orang Arab. Sebelumnya itu pernah perjanjian, wa kana min wara'i dzalika uhudun. Banyak sekali perjanjian-perjanjian antara Nabi dengan kasirun min qabailil Arab, dengan kabilah-kabilahnya orang Arab. Ingat, apa itu termasuk Al-Habsyi, apa Al-Jabri, nggak ada di sini termasuk. Yang ada tuh Bani Nadir, Bani Khazraj. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Tapi waqad naqadha katsirun minal musyrikina uhudahum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, mereka merusak perjanjiannya sendiri. Walimakani dinil Islam, karena kedudukannya agama Islam itu apa sih? Itu min makarimil akhlak. Jangan yang ditonjolkan itu jihadnya mulu, perangnya mulu.
Kemarin saya ada Bahlul Masail disponsori UNFPA. UNFPA adalah lembaga internasional membahas apa yang sedetail-detailnya. Bagaimana orang melarang untuk melaksanakan larangan, melarang untuk melaksanakan larangan. Kalau larangan kan sudah gitu, tapi untuk melaksanakan larangan, melarang sudah jelas dilarang kan, kebanyakan masih di aturannya sudah ada, maka orangnya yang sekarang untuk dikatakan untuk cari dalilnya repot sekali. Adanya di istihsan, istihsan juga perdebatan. Sebaiknya bagaimana sih? Gitu. Kamu melarang bahwa perempuan itu tidak boleh disunat. Ada larangannya. Tapi bagaimana untuk melarangnya itu, larangan itu? Karena sementara orang masih mengatakan perempuan harus disunat. Semua mengatakan, ulama dengan para dokter, ahli kesehatan dilarang. Kan yang ada adalah ada perdebatan panjang. Bagaimana untuk mengatasi itu? Nah ini kalau dilontarkan kepada umum akan terjadi penolakan. Ras terjadi penolakan. Bagaimana menganjurkan kepada para suami-suami untuk bisa mendorong istrinya untuk mendapatkan kesetaraan gender. Tahu kesetaraan gender? Perempuan dengan lelaki itu bedanya cuma 5. Itu kesetaraan gender. Kalau perempuan itu melahirkan, head, nifas, menyusui, lupa lagi, pokoknya yang satu ada 5. Itu haknya perempuan. Artinya di depan Tuhan itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kita menganut bahwa perempuan itu tidak boleh tampil di publik. Duh, kok itu sekolah udah dhuwur-dhuwur. Ya kan? Akhirnya tuh sampean juga akhirnya kalau gak diulek, artinya cuma hanya sebatas kasur, dapur, sumur, kecebur sumur. Terus anak kamu perempuan itu di sekolah sampai tinggi-tinggi itu ngapain coba? Nah, coba. Betul ketaatan laki suami istri kepada suami. Itu kan repot itu, bagaimana orang yang memberikan larangan kepada istrinya untuk bekerja. Melarang bagi orang yang melarang untuk istrinya bekerja. Ada enggak? Sedangkan semua teks itu semua melarang kaum perempuan bekerja. Nggak ada itu. Kamu juga sama. Tak-tak ngeresu gini. Akhirnya kita berbicara tentang fakta. Faktanya Megawati jadi presiden.
Di tempat ente ketua sekolahnya, kepala sekolahnya perempuan. DPR-nya puan. Ya. Apa yang kuat? Ngomong yang jelas. DPR-nya puan. Mitranya puan. Yang ada kan begitu, kenyataan sudah ada kan. Apakah mereka termasuk yang melanggar ayat Tuhan? Jangan karena politik ribut dilarang jadi wakil presiden mingkem. Apa alasannya? Itu perdebatan panjang. Memang betul tidak ada. Agama itu tujuannya apa sih? Kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu masalah itu adanya di istihsan kalau menurut sumber hukum Islam. Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma qiyas apalagi. Sejarah sedikit memberitakan bahwa perempuan ada di depan. Sedikit. Ada dalam satu hadis Aulabah itu nobrak Nabi. Nabi dilawan ketika zamannya Umar. Ketika itu yang menerangkan adalah Umar. Dilawan. Minta keadilan. Bagaimana kalau sudah begitu? Apa kita pura-pura budak? Kenyataannya kan ada kan. Kalimatnya Qur'annya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kasus tahun 89 dibalik lagi kan, kasus 89 krisis pertama Indonesia yang waktu itu sebelum reformasi, banyak sekali di Tangerang itu orang laki-laki dikandangin. Yang naik adalah perempuan. Yang kasusnya ada peraturan daerah perempuan nggak boleh keluar malam itu kan. Akhirnya siapa yang perempuan keluar jam 11 adalah pelacur. Dengar nggak? Yang nggak seneng sih kalau mau cerita bangsa yang takbir-takbiran cerita itu. Itu masalah sosial. Sedih kan kita dituduh pelacur padahal lagi nunggu di halte, langsung ditangkap ketika itu. Perdanya memang ada, banyak sekali perda ketika itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia kan begini masih ya. Padahal tadi tidak sadar bahwa hak yang perempuan ada 5, yang membedakan laki-laki dengan perempuan adalah 5. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu 'ala ba'd. Sebagian Allah ada yang memberi keistimewaan buat lelaki. Ada juga sebagian memberikan istimewa kepada perempuan. Memahami Quran kan begitu. Jangan separuh-separuh, ar-rijalu qawwamuna aja. Ketika sang suami tidak berfungsi mencari nafkah, perempuan naik tahta menjadi pencari nafkah. Apakah perempuan itu melarang hukum syar'i? Karena itu pun dengan enak aja gitu kan. Apakah persamaan ar-rijalu itu az-zakah? Tadi artikan lain. Az-zakah itu kan laki-laki, bukan pentungan kamu. Dalam pembahasan sampai terakhir pada mentok kepada isu, ar-rijalu itu bukan masalah laki-laki. Sifat kelelakian itu ada, ya kan? Di dalam situ berupa pencari nafkah. Itu sifat lahir. Bentuknya itu bisa perempuan, bisa bentuknya. Ada yang namanya single parent, ada yang namanya single mom,
ada yang namanya single papa. Kejadian kan? Terus pura-pura budak, banyak orang yang melanggar hukum, melanggar Quran. Nah kita berusaha. Ujung-ujungnya itu ya tes-tesan, baiknya bagaimana? Ketika saya menghadapi insya supaya anak itu saya dapat akte kelahiran, yang mana akte kelahirannya itu disebutkan bukan bapaknya, adalah istrinya atau ibunya, atau anak yang tidak kehilangan prospesis istilahnya, kaya tenaga kerja. Datang sini ada turunan Afghanistan. Ketika itu kan ada datang sini keturunan orang hitam, ada yang Turki. Apa kita cari orangnya di sana di Turki atau di Saudi? Kan enggak. Salah siapa? Salah ibunya kan. Kenapa dijawil-jawil gelem alias jawil? Melahirkan anaknya cakep. Tapi ketika diajukan untuk sekolah, PIN-nya siapa? Apa mesti harus PIN? Padahal undang-undang harus mengatakan harus PIN. Iya kan? Kalau begitu mereka akan bukan jadi anak itu, repot itu. Nggak punya kakak nantinya kan. Ya saya pesan aja, hati-hati sama kakak. KTP itu data pribadi yang saya melaksanakan hari ini paling susah-susahnya orang lagi. Gara kakak, surat akad nikah itu, surat kematian itu hati-hati itu. Harus jelas urusannya ruwet. Kalau matinya di mana, menghadap mana, itu repot kan. Rumah sakit apa dicekek. Nah, keputusan saya itu ya bisa. Saya langgar itu aturan. Kiai ngomong sama saya, ente itu menghalalkan barang haram, menghalalkan yang haram kan nggak boleh. Memutuskan bin menjadi ibnun menjadi bin. Kan banyak kan Romli aja yang rombongan liar aja pakainya bin ya kan? Ini orang lain pakainya bin. Wah, debatan panjang. Dan saya dimarahin Kiai. Saya jawab, Kiai mau ngurusin itu anak bisa sekolah, itu anak bisa diterima di kampungnya. Iya aja ya. Saya mengatur melanggar Quran, wah ini itu dan lain sebagainya. Saya mengira Kiai, apa tidak ada yang dalil maslahatul mursalah yang paling bawah sekali, walaupun itu perdebatannya sangat panjang. Apa sih ikhtisan itu? Pencari kebaikan, lebih baik, sangat baiknya begini loh, nggak usah pakai yang sana-sana, nggak ada di sananya, dicari itu. Kalau dulu nggak ada yang namanya akte kelahiran, ada nggak kira-kira nenek kamu, kakek kamu ada nggak kelahirannya? Kalau ada bagus lah, paling itu turunan Belanda, kakek kamu mau kamu. Ada nggak kakak itu? Nggak ada. Gayanya orang pengadilan agama, lagunya perang. Tapi saya harus menyelesaikan itu. Apa nggak mudah? Orang tua saya kali 54 ditanyain surat nikahnya mana, saksinya mana. Ibu saya umurnya 93 ditambah 20, kira-kira yang saksinya itu 113. Nyari umur sekampung yang namanya 113. Hilang kan? Ada pengacara ngomong begitu, hakimnya yang ngomong begitu. Jadi kayak dokter baru praktek di poliklinik. Panas ya Bu, panas. Ini sama saja dokter gigi kan. Tek gitu kan, kamu sakit kan, ditek-tek sama dokter gigi. Sakitnya mata lu soek gitu kan.
sakit dicolek-colek kan gitu kan. Lu kalau bukan dokter, onjok paling begitu kan. Saya ngajar lu dokter. Nah, itu loh Pak, ini istighfar. Saya tidak, Islam itu mudah, tapi tidak mempermudah gitu. Islam itu adalah agama akal, tapi tidak diakal-akali. Gitu, panjang ceritanya. Walimakanid din, al-Islam itu mimakarimil akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dulu kita sholat sudah ada, haji sudah ada, sunnah pun sudah ada. Nah, kita Islam meneruskannya, menyempurnakannya. Agama lain gengsi karena kita baru datang. Kita udah jelas sepakat, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Udah jelas, cuma bentuknya suhufnya yang mana yang sekarang itu suhufi Musa. Ya tanya mereka masih ada enggak suhufi Musa wa Musa. Wa innamal muhimmu al-wusul ilal iman. Yang penting itu sampai kita pada berimannya itu, orang itu bisa beriman apa enggak, atau kitanya beriman apa enggak. Wa tarkal juhudi asadallahul mu'minin biqaulihi. Nah, baru Allah memberikan ketentuan, andai kata kalau ada orang kafir atau orang musyrik minta perlindungan, lindungilah. Ila anna man ja'a minal musyrikin alladzina naqadul ahda yatlubul amana liyasma'a kalamullah wa yatawaita ala haqiqatin yajibu ta'minahu wa himayatahu. Sehingga ada orang yang datang, dia sudah orang musyrik yang melanggar aturan, tapi dia pengen mendengarkan atau pengen belajar tentang Islam, harus dilindungi. Entah nanti di sananya artinya petak-petot, urusan lain. Itu perlunya namanya waspada, bukan curiga. Hatta yasila ila ghayatihi wa la yajuzu qatluhu, dan enggak boleh dibunuh. Ini si Cina minta perlindungan di karena kalau dewa kalau minta berlindung dibakar sama tetangga. Wa mata arudal audata ila biladihi, kalau dia mau keluar dari tanah Mekah katanya, yajibu taisir tariqi amamahu, kasih jalan, malah harus dikawal. Liyasila ila makmanihi, atau dia liyasila ila maskan, sampai diantarkan dan dijaga sampai dengan rumahnya. Itu yang namanya zalikat tasamuh, namanya toleransi. Allazi ya'lamuna haqiqatal Islam. Orang makin imannya makin tinggi, toleransinya makin tinggi. Allazi amatukum bihi min ijaratil mustajir minhu, yang mana toleransi itu saya perintahkan dari melindungi yang orang meminta perlindungan tadi dan menyampaikannya sampai rumah dengan selamat. Bisa babi annaha ula'il musyrikin qaumul la ya'lamun, mereka tuh sebetulnya tidak ngerti tentang apa itu Islam. Lihat silakannya, kitanya juga nggak tahu apa itu Islam.
Wa man jahila syai'an adahu au hum qaumun juhlatan laisu min ahli al-'ilm, atau mereka orang goblok yang tidak memiliki rasa toleransi, dianggapnya di sini orang goblok. Karena tadi kaum mulaya'lam bukan berarti untuk orang non muslim saja, tapi orang Islamnya nggak ngerti juga. Wala budda min ihtiramil amanah hatta yafhamul haqqa. Kan diantarkan sampai sana, nggak mungkin sampai rumahnya. Enak ya, jadi orang Islam menghormati kita sampai dijaga. Kan baru begitu. Kalau kita suruh, wah itu enak banget, mana lo? Itu kan nggak karuan-karuan kan. Kalau dinikahin baik gimana? Itu urusan nanti lagi. Ada babnya. Itu apa termasukkan harta pampasan perang atau urusan lagi. Ini sebelum nikahin kan nggak bisa ngempanin pakai keroto emang. Kemarin rapat satu di Pasul Masal ada Gus Durian, nggak tahu tuh anak kuliah. Pak, di pondok pesantren sampai kan banyak kan para perjaka nganggur. Iya, mau ngapa? Mau nyariin bini kan gitu. Wah kasihan tuh Pak, sebutin satu-satu apa loh di sini. Ada loh, Gus Durian apal dengan wilayah ini. Itu kayak kemarin siapa sih tuh? Mike. Itu saya ketemu di sana, itu kan di tempatnya ibunya itu. Ente yang kemarin katanya suruh datang hari ini. Enggak kok, saya kan ngomong tanggal 9. Saya tuh langsung pagi ke sini, Mike, gitu kan. Kamu ngomong dipanggil ibu, saya nggak ngerasa ditelepon, entenya ngomong. Mike kan gitu, yang di belakang situ joget-joget yang mukanya putih kelihatan matanya aja kan gitu. Namanya cepet bener Mike Marginal dan kawan-kawan. Termasuk dia yang bagiin pulpen apa itu. Namanya Mike, saya baru kali ini tahu itu Mike. Posisinya di situ. Waqad warada annahu ja'a minal musyrikin ila Ali bin Abi Thalib faqala in arada ar-rajulu minna an ya'tiya Muhammadun ba'da idza jilsma'il kalam aw yahajin fahal yuqtal. Kalau sudah ada perjanjian dan perjanjian yang selesai, perjanjian kan ada perjanjiannya terbatas dan tidak terbatas. Kayaknya kalau terbatas, kalau selesai masih begitu, dia mau datang mau belajar ke kita, apa harus dibunuh? Kejam sekali. Pokoknya alilah. Sobat tidak. Akhirnya dia Innallaha ta'ala yaqulu fa in ahadun minal musyrikina gitu kan. Ditijar ke bajir. Sahabat Ali bilang begitu. Kita sahabat pena aja lagunya perang, baru sahabat pena. Wahuna umurun. Di sini ada beberapa hal. Satu, al-madhkur fil ayati kaunul mustajir qaliban lisimai. Posisinya yang minta perlindungan untuk belajar, walaupun hanya sekedar mendengarkan Al-Quran. Wayulah haku bi qaulu qaliban lisimai adilati. Baru mendengarkan Quran dikias. Bagaimana kalau dia mendengarkan kemudian belajar tentang dalil-dalil Islam? Hakon, ya kita harus menjawab. Wa qauluhu taliban lil jawab ala surat yang ada. Ya kita harus dijawab. Mereka adalah yang telah yaquluna al-ilma, mereka pencari ilmu pengetahuan. Wa yastarsiduna, dan mereka mencari petunjuk. Wa man kana dzalika, kalau dia mencari ilmu pengetahuan dan mencari petunjuk, tajibu ijaratuhum, harus dilindungi. Asal kalau al-muradu min
kalam Allah. Ada di sana hatta yasma'a kalam Allah. Sima'u jami'il Quran, bisa mendengar semuanya Quran atau separuh-separuh terserah dia. Wakila sima'u suratin baro'ah, ada yang mengatakan apa sih yang didengung-dengungkan ketika itu turun surat Taubat atau yang mengatakan surat Baro'ah. Sampai di mana saya belajar perjanjian dengan orang-orang Islam itu apa yang didengung-dengungkan. Li'annaha, karena sifat Baro'ah itu mustamilatun ala kaifiyatil mu'amalati ma'al musyrikin. Karena di dalam itu terkandung bagaimana kehidupan sehari-hari kita bersama dengan orang-orang musyrik. Wakila sima'ul dalika, mendengar apa yang semuanya disampaikan oleh Allah itu ya dulu ala anna Islam haqqun, katakan bahwa Islam itu benar. As-salis Nasol fuqaha minal Hanafiyah, menurut pendapat Imam Hanafi, annal harbi, kan kita masih dalam perang, harbi idza dakhala darul Islam mustajiran di faktin syar'iyyin, apabila mereka minta perlindungan karena satu perbuatan fardhi, pengen belajar sholat, pengen belajar baca Quran dan lain sebagainya, li'annaha mustamilatun ala kaifiyati al-mu'amalati ma'al kasima'i kalamillah au dakhala ma'al tijarah, atau iya mereka pengen berdagang di Mekah, dagang, tidak mau dengarkan Quran, ya dagang saja. Wajib takmin, yang penting adalah muamalah. Muamalah itu kegiatan sehari-harinya. Bihaitsu yakunu mahrusan, dia diberi perlindungan fi nafsihi, jiwanya, wa malihi, dan hartanya, ila ayyuballigha darahu, sehingga dia pulang atau keluar dari Mekah allati ya'manu biha, sampai dia pulang dan dia merasa aman dengan jalan. Apa yang diambil dari ayat tersebut, karena ini mengandung hukum. Jawazu ta'minil harbi, dibolehkannya melindungi kafir harbi, idza talaba dzalika, apabila dia meminta apa perlindungan minal musliminya, dari orang Islam, supaya apa? Liyasma'a ma yadullu ala sihhatil, supaya dia pengen lihat apa sih sebetulnya Islam. 2. Annahu yajibu alaina ta'limu man minna, kita berkewajiban mengajarin kepada yang minta perlindungan itu sesuatu min umuriddin, tentang masalah agama, diajarin lah mereka. Kalau belajar pengen jalan sholat, belajar ini belajar ini. Annahu yajibu alal imami ayyaqadu al harbiyah al mustajirah, wajib bagi pemimpin, ini sih malah pemimpinnya tengah-tengah karuan-karuan, ayyaqadu al harbiyah al mustajirah wa ayyamna annas, dan wajib juga untuk mencegah manusia yang lain min minal azab, sampai berbuat menyakiti mereka. Kan jelas. Li'anna huwa al-madhur, ini adalah tujuan min iljarati wa ta'min, dari minta perlindungan dan minta keamanan. Kita juga banyak melanggar walaupun kita bukan dalam perang harbi. Annahu yajibu alal imam, malah imamnya yang menggerakkan, ayyuballighu ma'manu ba'da khutbatihi, menyampaikan rasa kerinduannya setelah dia, misalkan setelah dia belajar atau setelah dia datang, tetap pilih
wala yajuzu minkum minati qoma bidari salam. Tapi jangan dulu tinggal di dalam Mekah itu. Silakan keluar tapi dalam keadaan aman. Ila min dari kodo ya hajati amalan, sampai dengan batas kebutuhan. Kalau dagang-dagang, kalau belajar silakan keluar dari Mekah. Bi isyarat kalau wajibru hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Kalimat ablighu ma'manahu menunjukkan keterbatasan dia di dalam daerah itu, dan sehingga dia pulang dengan selamat. Faqad tas'al fuqaha minal hanafiyati annahu yajibu 'alal imami ayyamura bil khuruji matan tahat hajat. Menurut madhab Hanafi wajib hukumnya bagi imam pemimpin Islam untuk memerintahkan untuk keluar orang musyrik tadi sehingga sampai selesai kebutuhan mereka di dalam Mekah. Wa yu'lin bi anna ma'adara bil khuruji itu sunnatun. Untuk dikasih pengumuman sebulan itu selesai urusannya, itu hanya sekedar sunnah. Wala yumkinu minar ruju' ila baladil qabri wa yasiru zimmiyan. Nanti permasalahannya kalau perang lagi apa yang terjadi? Mereka apa? Harbi atau zimmi? Kalau begitu waktu tu'u alaihil jizyah. Kalau zimmi dia masih kafir, masih ke negara Islam, dilindungi oleh Islam, namanya harus bayar jizyah. Lanjut 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina indallahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa Satu aja. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, kaifa, masalah tindakan sekarang. Kaifa yakunu musyrikina ahdun indallahi wa 'inda rasul illa alladziina 'ahadtum indal masjidil haram. Famastaqamu. Ini mulai membahas tata caranya yang ada di dalam ketika dia sudah masuk ke dalam tanah haram tersebut. Suruhun fi taqima sabaqum ahkamu aminan ta'alaiha wa tilka hikmatu ja'ila dzalika ya anna idza dhahara 'alaihim la yaquluna fi illa wala kaifa. Pakainya kan nggak mungkin, itu namanya istifham inkari, mungkin atau enggak. Mana mungkin suatu perjanjian yang diadakan orang musyrik dengan Nabi atau di sisi Allah dengan Rasulnya, illal ladzi 'ahadtum indal masjid, kecuali orang-orang yang berjanji ketika itu di masjid. Yang di luarnya mana mungkin mereka tahu tentang masalah itu. Ini kan artinya perjanjian perlu namanya implementasinya. Kalau sekarang itu apa? Sosialisasi, gitu kan? Perlu sosialisasi ini. Ada yang sosialisasinya udah 10 bulan, belum ada sosialisasi sampai sekarang edar. Ada yang netes, ngepres, kan? Ya, katanya anu lawak kucing. Apa sih yang dikatakan perjanjian? Wal ahdu ma yattafiqu rajulani au fariqani min muslim. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang disepakati dua orang atau dua kelompok.
ala iltizami bainahuma limaslahatihima al-musyarrah, untuk melaksanakannya antara kedua belah demi kemaslahatan yang ada di kedua belah itu. Wa in akada wa wasaqa bima yaqtadi ziyadatul inayah bi khilqi wal fa'al sumya misaqon. Kalau dia benar-benar dilaksanakan maka namanya misak, bukan lagi ahdun. Wa bi tawjih ingkari ila kaifati subul ahdun wa laisa min tawjih. Makanya perlu lagi satu misak setelah ahdun. Benar nggak buktinya gitu kan melaksanakan perjanjian itu gitu. Maka di situ disebutkan indallahi wa inda rasul wal makna bi anna bi ayatin sifatin wa ayati kaifatin yusbitu lil musyrikin ahdun minal udhur yukir lahum bi kitabi wa inda rasul yabilahum wa taqawna ayyuhal mu'minun fa'amu. Kalau sudah ditentukan ada misaknya terus dideklarasikan, ya kita muslim, orang muslim harus ikut, di sana juga harus ikut. Kalau itu dilanggarnya baru kemudian kita berbicara lain. Yang lainnya adalah bahas tentang nahwu. Wa mimma yustafadu min hadzal ayat annal ahda al-muqtada bihi indallahi wa inda rasul wa wa'adun ghairun naqis. Bahwa perjanjian yang dilanggar atau yang melanggar perjanjian Allah itu namanya ghairun naqis. Artinya kita itu suatu perjanjian yang dilanggarnya, kita perlu ditinjau lagi. Wa anna man ista'ala itu mu'amiluhu bi muqtadi. Kalau yang orang yang tidak tentak-tentok dengan perjanjiannya, itu kita harus berbuat baik terhadap perjanjian dan kepada orang yang diajak perjanjian tersebut. Wa anna mura'atul min taqwallah, untuk menjaga perjanjian tersebut termasuk amal yang besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.